Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa kembali bersama saya Aris Aryadi. Kali ini kita akan membahas soal statistik non-parametrik kembali. Dari seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ada 4 soal yang akan kita bahas dengan tes yang berbeda. Seperti yang ada teman-teman lihat, dengan menggunakan data yang sudah ada, jadi kita akan mengolahnya dengan menggunakan data ini ya, seperti teman-teman lihat, data tugas 3 UTS.saf. Kita akan mengolah data ini dengan tes yang berbeda, metode tesnya yang berbeda, tergantung apa yang diminta ya. Baiklah, kita lihat ya, mulai dari kita soal 1 ya. Oke, pada file data tugas 3 UTS.saf kolom 6 variabel kinerja 7. Variabel kinerja 1 ini kolom 6 variabel kinerja 1 dan kolom 7 ini, dan kolom 7 dan kolom 7 variabel kinerja 2. Dari para tukang harap diuji apakah ada perbedaan kinerja 1 dan 2 dengan tes Wilcoxon untuk data non kategorikal atau data ordinal. Kita buat dulu hipotesisnya. Jadi kalau HO-nya adanya perbedaan kinerja 1 dan 2. Kalau HA-nya tidak ada perbedaan kinerja 1 dan 2. Oke. Kita langsung menganalisisnya dengan menggunakan program SPSS. Terus kita langsung masuk ke analis. Kita langsung ke normat non parametric testnya. Terus legacy dialog, terus masuk ke 2 related sample. Ini seperti nanti kita jelaskan ini. Oke, tadi kan dia bilang kinerja variabelnya kinerja 1 dan kinerja 2. Dari yang ada parameternya ini kita isi variabelnya 1 kinerja 1, variabel 2 nya di kinerja 2. Setelah kita lakukan ini, kita centang, jangan lupa centang tes tipenya Wilcoxon sesuai soal yang ada. Kemudian kita klik OK. Dari hasilnya kita peroleh berdasarkan analisisnya. Tes Wilcoxon ini maka diperoleh asim-signya 0,036. Apa artinya? Ini kita copy ya, kita pindahkan ke sini, hasilnya tadi 0,036. Terus kita tarik kesimpulannya, kesimpulan hipotesisnya. Dari hipotesis, ini kesimpulannya ya, ini kesimpulan. Hipotesis ditolak karena signifikan level, karena nilainya 0,06 kurang dari 0,05, atau hasil tes signifikan. Jadi dipilih HA atau hipotesisnya bahwa tidak ada perbedaan kinerja 1 dan 2. Jadi ini kinerja 1 dan 2 ini tidak ada perbedaan kinerja 1 dan 2 berdasarkan kinerja tukang tadi ini, data yang ada. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Pada file data tugas 3, data kinerja 1 variabel kolom 6, kinerja 2 variabel kolom 7, dan kinerja 3 variabel kolom 8. Harap diuji apakah ada perbedaan kinerja 1, 2, dan 3 dengan tes Friedman untuk data non kategorikal atau data ordinal. Ini tes hipotesisnya. HO
adanya perbedaan kinerja 1, 2, dan 3. HA, tidak ada perbedaan kinerja 1, 2, dan 3. Jadi seperti yang berdasarkan data kita ya, berdasarkan datanya kita yang ada, ini kan dia minta tadi variabel kolom 6, kinerja 1, kinerja 2, dan kinerja 3. Terus dia tanya harap diuji, dia inginkan diuji apakah ada perbedaan dengan tes Friedman. Oke, kita langsung ya. Setelah kita lakukan ini, kita masuk ke non-parametric test, kita masuk ke Legesse dialog. Nah, kita pilih K-related sample. Nah, kita pilih K-related sample. Terus ini kan tadi diminta itu metode Friedman, tes tipenya ya, tes Friedman. Nah, kita klik tes Friedman. Terus kita lihat variabel tesnya itu apa saja. Tadi kita di soal tadi itu dia minta kinerja 1, kita isi, terus kinerja 2, terus kinerja 3. Nah, ini ada 3 variabel yang digunakan. Selanjutnya kita jangan lupa tes tipenya kita klik. Terus maka kita peroleh hasilnya seperti ini, NPR testnya ya, Friedman test, maka diperoleh nilai asimsiknya itu 0,125. Nah, dari sini kita bisa menarik hipotesisnya. Nah, hipotesisnya 0,125, hipotesis diterima karena tidak mencapai signifikan level. 0,125 itu lebih besar dari 0,05 atau hasil tes tidak signifikan. Jadi dipilih HO atau hipotesisnya adalah perbedaan kinerja 1, 2, dan 3. Adanya perbedaan. Jadi dari kinerja 1, 2, dan 3 terjadi perbedaan kinerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kembali pada file datanya, akan diuji apakah ada perbedaan tingkat kinerja 1 di antara para tukang lokal Sulawesi, Jawa, tukang lainnya dengan metode tes Kruskal-Wallis. Nah, tes hipotesisnya adanya perbedaan tingkat kinerja 1 di antara para tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya. Nah, terus tidak ada HA-nya, tidak ada perbedaan tingkat kinerja 1 di antara para tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya. Nah, seperti data yang tersedia ini. Nah, yang diminta ini kinerja 1 di antara para tukang lokal Sulawesi. Nah, jadi dua parameter yang diperhatikan di sini. Seperti variable view-nya ya. Ini kan kalau dilihat dari sini, tukang ini dia variabel view-nya itu value-nya ini ya. Tukang lokal, tukang Jawa, tukang Sulawesi, tukang lainnya. Ini ada ini ya datanya. Dari data ini dia kan tadi minta kinerja 1 ya. Kinerja 1 dan tukang ini, data tukang ini. Oke, kita langsung analis dengan metode Kruskal-Wallis. Tadi dia minta metode Kruskal, kita langsung ke analis non-parametric test. Kita lihat 2 independent sampel ya, Kruskal-Wallis bukan ya, Kruskal-Wallis. Ya, kita lihat 2 independennya. Ke analis non-parametric test, Legesse dialog, 2 related sample. Non-parametric test, kita lihat ya gimana Kruskal-Wallis ya. Nah, ini berarti dia di sini ya, karena dia ada 4
variabel tadinya. Dari tukang ini ada variabel tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya. Itu yang membedakannya ya. Oke, kita langsung. Tadi kan dia variabel listnya itu kan kinerja 1. Itu yang kita masukkan ke tes variabel listnya. Terus ini grup variabelnya. Nah, ini dari tukang ini yang jadi grup variabelnya. Nah, ingat ada tanda tanya di sini. Nah, ini yang kita isi range-nya. Nah, range-nya ini minimum 1 karena ada 4 grupnya, variabelnya yang diminta tadi di antara para tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya. Nah, kita isi 4 maksimumnya. Terus kita pilih tes tipenya Kruskal Wallis. Nah, terus selanjutnya kita oke. Nah, maka diperoleh nilai hasilnya itu asimsiknya itu 0,009. Nah, selanjutnya kita pindahkan hasil tadi ini ke Word-nya. Maka kita bisa menarik kesimpulan hipotesisnya. Hipotesis ditolak karena signifikan level 0,09 kurang dari 0,05 atau hasil tes signifikan, jadi dipilih HA. Nah, maka kita pilih HA untuk hipotesisnya bahwa tidak ada perbedaan tingkat kinerja 1 di antara para tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 4. Pada file data tugas 3 akan diuji apakah proporsi tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya adalah seimbang. Jadi harap diuji tesnya dengan uji tes cross step analysis. Nah, kita lihat dulu tes hipotesisnya. HO-nya itu proporsi tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya adalah seimbang. HA-nya proporsi tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya adalah tidak seimbang. Oke, kita langsung analis dengan menggunakan tes cross steps ya. Seperti data yang ada, kita masuk ke ini ya. Ini tadi kan dia bilang tukang ini ya, datanya tukang, kita lihat data yang tukang, proporsi tukang ya. Ini kan proporsi tukangnya ya, seperti data di sini tukang tadi ya. Nah, ini variabelnya tukang. Kita lihat variabel tukang. Ini kan ada tukang lokal dan non lokal ya. Ini labelnya juga. Kita pindah ke sini. Kita ke analis. Terus ke deskripsi statistik. Terus kita masuk ke cross steps. Nah, yang menjadi parameter row-nya. Parameter row-nya itu adalah tukang. Row-nya sebagai parameter, tukang lokal dan non lokal sebagai kolomnya. Terus setelah itu kita masuk ke statistik, kita klik T-square, kita klik all continue, terus kita masuk ke cell, kita expand tab, kita klik on start DZ, terus kita continue. Setelah kita lakukan itu semua, maka oke. Maka diperoleh nilainya ini menggunakan metode cross step dengan nilai asing-singnya ini 0,01. Dari sini tadi kita copy hasilnya ini 0,1, terus kita bisa menarik kesimpulan hipotesisnya. Kesimpulan hipotesis ditolak karena signifikan level 0,001 kurang dari 0,05 atau hasil tes signifikan, jadi dipilih HA. Atau hipotesisnya bahwa proporsi tukang lokal Sulawesi, Jawa, dan tukang lainnya adalah tidak seimbang. Oke teman-teman, kita sudah membahas 4 soal yang tadi saya perlihatkan tadi ya. 4 soal ini saya kira jelas semua ya, termasuk cara mengolahnya menggunakan program SPSS. Baiklah, kita akan jumpa kembali
dengan soal-soal yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.